Dewa Obat Terkuat, Bab 457. Kamu sepertinya sudah lama tahu bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap perusahaan farmasi Wansheng, jadi dia benar-benar menandatangani kontrak sewa. Dengan cara ini, harga yang harus dibayar adalah yang terkecil, tetapi dia dapat mengendalikan lini produksi Wansheng, sehingga dia dapat melakukan upaya yang sia-sia. Apakah kamu tidak tahu bahwa Wansheng ingin bekerja sama dengan Ye? Yang Su sedikit marah. Dia tidak percaya bahwa Zhou Fei tidak mengetahuinya. Untuk melaporkan kali ini, dia harus menggunakan koneksi pribadinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengisolasi Su Liang? Aku tahu, tapi kupikir milik Ye pasti merupakan akuisisi, dan mereka tidak akan lebih cepat dari kita, dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang kita miliki. Zhou Fei berkata, saya memiliki bukti yang dapat menyalip Su Liang. Menurut Anda kepada siapa Su Liang akan setuju untuk menjualnya? Dia juga sama kesalnya. Awalnya, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mengancam Su Liang dengan bukti di tangannya, dan membuatnya menjual Wansheng Pharmaceutical dengan harga murah, sehingga dia tidak punya apa-apa. Tapi sekarang sudah bagus, kamu sampai duluan. Yang Su mengumpat dengan marah dan menamparkan meja dengan tangannya. Dia tidak mau menyerah. Dia hampir bisa mendapatkan jalur produksi itu. Apa gunanya mengatakan sesuatu sekarang? Kalau begitu beritahu aku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia menoleh untuk melihat Zhou Fei. Apa gunanya jika Su Liang memasukkannya? Jika Anda tidak bisa mendapatkan jalur produksi itu tidak berarti apa-apa. Kamu ingin membalas dendam pada Su Liang, tidak masalah. Kita bisa bergabung dan membuatnya tinggal di sana selama beberapa tahun dan membuatnya kehilangan segalanya. Tapi pada akhirnya, yang kita inginkan adalah keuntungan. Ini keuntungan. Apakah kamu mengerti? Yang Su berbicara dengan keras, tidak menyembunyikan amarahnya sama sekali. Dia tidak tertarik dengan hubungan cinta-benci antara Zhou Fei dan Su Liang. Yang dia inginkan hanyalah garis pertumbuhan perusahaan farmasi Wansheng. Adapun harga yang harus dibayar Su Liang dalam prosesnya, dia tidak peduli sama sekali. Zhou Fei terlihat jelek. Tentu saja dia tahu bahwa dalam bisnis, yang terpenting bagi pebisnis adalah keuntungan, dan yang lainnya tidak masuk akal. Jangan khawatir, kami akan memikirkan solusinya nanti. Omong kosong, Yang Su berkata dengan marah dan melambaikan tangannya. Oke, buang-buang waktu saja. Saya pikir kamu benar-benar mampu. Dia mencapai tujuannya dalam membalas dendam pada Su Liang, tapi bagaimana dengan jalur produksinya? Zhou Fei ingin menjelaskan beberapa patah kata, tetapi telepon Yang Su berdering dan memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Lingkaran cahaya, ekspresi Yang Su sedikit serius. Terlihat jelas bahwa peneleponnya bukanlah orang biasa, dan dia tidak berani gegabah. Ya, yakinlah bahwa tidak akan ada masalah. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan dalam tenggat waktu. Dia tampak sangat hormat dan tidak berani menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya, dia tampak sedikit malu dan gugup. Setelah menutup telepon, Yang Su menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lelah, tetapi kemudian dia merasa marah dan tidak mau. Zhou Fei, aku memberimu kesempatan ini. Aku hanya ingin kamu membantuku mendapatkan jalur produksi Wansheng. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, wajah Yang Su langsung menjadi gelap. Su Liang tidak akan berakhir dengan baik, begitu pula kamu. Mendengar ini, Zhou Fei tiba-tiba gemetar. Dia bisa merasakan Yang Su tidak bercanda dengannya. Panggilan telepon tadi membuat Yang Su tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak dapat mencapai tujuannya, bahkan dia akan keluar dan kehilangan segalanya. Jadi bagaimana Zhou Fei dan yang lainnya ingin hidup dengan baik? Aku sendiri yang akan berbicara dengan pihak Ye. Yang Su berkata, adapun Su Liang, kamu bisa memikirkan caranya sendiri. Akan lebih baik memulai dari sisinya. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menjaga dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya dan meninggalkan kantor. Zhou Fei duduk di sana dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Yang Su adalah orang yang kejam dan tidak mudah diajak bicara. Terutama pada saat kritis seperti itu, Yang Su sendiri tidak punya jalan keluar, jadi bagaimana dia bisa menyerahkan dirinya peluang. Dia tidak mengatakan apa-apa, menyesuaikan suasana hatinya, dan semakin membenci Ye. Pada waktu itu, di hotel, Li Qi menyerahkan kontrak yang ditandatangani dengan perusahaan farmasi Wansheng kepada Lin Yi. Ide saya adalah menggunakan biaya terendah sebagai imbalan atas penguasaan. Penguasaan semacam ini tidak serta-merta memerlukan pengambilan hak milik. Selama ada hak untuk menggunakannya, sama saja bagi kami. Dia menjelaskan, bagi Ye Group, ini adalah transisi. Mungkin beberapa tahun sudah cukup. Di masa depan, kami pasti akan memiliki lini produksi sendiri di Shanghai. Semua standar dan persyaratan akan sesuai dengan Ye. Li Qi mengangkat kepalanya sedikit dan bersenandung pelan. Sejujurnya, lini produksi Wansheng Pharmaceutical baik-baik saja untuk jangka waktu singkat,
tapi saya tidak menyukainya dalam jangka panjang. Lin Yi meliriknya dan tidak bisa menahan tawa. Anak laki-laki ini benar-benar sombong. Sepertinya dia mengatakan banyak hal. Dia mengangguk dan menyetujui rencana Li Qi. Hal ini sejalan dengan pemikirannya. Anda melakukannya dengan baik. Lin Yi tidak ragu-ragu memujinya, operasi ini sangat bagus. Li Qi tidak berani bangga, takut Lin Yi akan mengatakan hal lain nanti. Setelah memastikan bahwa Lin Yi memang memujinya, dia merasa sedikit lega, tetapi kegembiraan itu tersembunyi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pekerjaannya masih selesai dan masih banyak yang harus dilakukan, tapi pujian Lin Yi membuatnya merasa lebih percaya diri. Terima kasih Kakak Yi, aku akan terus bekerja keras. Li Qi tersenyum. Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Lin Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah waktu, bersiap untuk mengirim Ye Xihan keluar. Li Qi dan yang lainnya akan mengurus urusan perusahaan, yang akan menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran. Saat dia hendak pergi, seseorang masuk dari luar. Seseorang ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye. Siapa? Li Qi bertanya. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ye sepertinya adalah dia, tapi sebenarnya Lin Yi. Siapapun yang datang ke sini ingin bertemu. Orang-orang dari teknologi medis Heiyun mengatakan mereka datang untuk mendiskusikan kerja sama dengan Ye. Teknologi medis Heiyun. Li Qi mengerutkan kening. Dia telah melihat perusahaan ini dalam informasi. Perusahaan ini memiliki latar belakang investasi asing yang kuat tetapi selalu tidak menonjolkan diri di Shanghai. Ketika dia menyelidiki perusahaan farmasi Wansheng, dia telah memeriksa bahwa teknologi farmasi Heiyun telah mencoba mengakuisisi Wansheng Pharmaceutical beberapa kali. Seng, tapi semuanya ditolak oleh Su Liang. Saudara Yi, saya khawatir dia memiliki niat buruk. Su Liang berani dibawa untuk diselidiki. Wansheng untuk sementara tidak dapat dikendalikan, jadi orang-orang dari teknologi medis Heiyun datang. Tidak apa-apa, karena kamu di sini, mari kita bertemu denganmu. Lin Yi melihat waktu itu dan berkata, biarkan dia masuk. Segera, Yang Su masuk dengan sedikit aura dan sedikit kekuatan, tapi tidak dengan sengaja menahan keunggulannya. Dia melihat sekeliling dan menyipitkan matanya ketika dia melihat Lin Yi duduk di sana dan Li Qi berdiri. Maaf, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Ye? Bagaimana menurutmu? Lin Yi bertanya balik, kamu sedang mencari seseorang, tetapi kamu tidak tahu siapa yang kamu cari. Dia tidak akan sopan. Hehe, Yang Su tersenyum dan melihat Lin Yi lah yang berbicara, saya tahu sekarang. Dia duduk tepat di depan Lin Yi dan bersandar di sofa, sikapnya masih kuat. Perkenalkan dirimu, nama saya Yang Su, penanggung jawab teknologi medis Heiyun dan wilayah Shanghai. Saya tidak tahu siapa nama Anda. Dia bahkan tidak tahu siapa Lin Yi atau siapa namanya, jadi dia datang ke pintu dan meminta kerjasama. Tingkat kesombongan ini membuat Li Qi merasa dia bahkan tidak bisa menandinginya. Bab 458. Siapa namaku? Sepertinya tidak masalah. Lin Yi melirik Yang Su dan berkata, tujuan kedatanganmu ke sini bukan untuk mengenalku, kan? Yang Mulia sangat menarik. Yang Su tertawa, tapi kamu benar. Tujuan kedatanganku ke sini memang bukan untuk mengenalmu. Aku tidak peduli siapa kamu, selama kamu bisa mengurus urusan Ye di Shanghai. Dia tidak sopan, dan nadanya merendahkan. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau hanya karena kepribadiannya yang kuat. Lin Yi tidak marah dan tetap tenang. Saya bisa mengambil keputusan. Itu bagus. Yang Su berkata, saya ingin bekerja sama dengan Anda dan ingin mendapatkan hak untuk menggunakan jalur produksi perusahaan farmasi Wansheng dari Anda. Saya tahu Anda menyewa jalur produksi perusahaan Wansheng. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda harga 2 kali lipat dan Anda akan mengalihkan hak penggunaannya kepada saya. Dia mengatakan ini seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat kecil, bahkan tidak penting, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan dan dia di sini hanya untuk memberitahu. Li Qi berdiri di samping dan merasa luar biasa. Sebenarnya ada orang yang berani mengatakan hal seperti itu di depan Lin Yi. Oh, dia hampir lupa bahwa Yang Su di depannya sama sekali tidak mengenal Lin Yi. Lagi pula, aku bisa berjanji padamu. Yang Su mengabaikan reaksi Lin Yi, arah pengembangan Ye di masa depan tidak hanya di dalam negeri, kan? Tapi untuk saat ini, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi Ye untuk berekspansi ke pasar luar negeri. Saat itu, saya bisa membantu. Bantuan dari Tuan. Ya, bantuan ini berlaku selama 10 tahun. Bagaimana? Ini terdengar seperti hadiah. Lin Yi tersenyum. Dia pikir itu adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar akhir-akhir ini. Yang Su datang ke rumah Anda untuk membeli dan menjual secara paksa, bukankah dia bahkan melihat targetnya? Apakah dia benar-benar merasa bahwa Yes hanyalah sebuah perusahaan dari kota kecil seperti Tianhai dan tidak layak untuk dipahami dan tidak memerlukan perhatiannya?
Atau apakah dia merasa bahwa karena perusahaan mereka memiliki latar belakang investasi asing, maka hal tersebut dapat menjadi tidak bermoral. Tampaknya bahkan melawan perusahaan farmasi Wansheng, mereka tidak punya banyak pekerjaan, tapi sekarang itu ada di kepala Ye, sombong sekali. Saya kira tidak demikian, Lin Yi berkata dengan tenang, kamu tidak punya niat untuk bekerja sama dengan orang lain, apalagi melepaskan lini produksi perusahaan Wansheng. Saya menolak lamaran Anda. Yang Su sepertinya mengharapkan jawaban Lin Yihui, bukannya marah, dia malah tertawa. Jangan terburu-buru menolak, dia berkata, saya harap Anda mengambil pandangan jangka panjang. Sekarang keluarga Ye tidak punya banyak ruang untuk tawar-menawar. Biar ku beritahukan padamu, Heiyun Pharmaceutical Technology telah mengakuisisi lebih dari selusin perusahaan di Shanghai. Kami terikat untuk mengakuisisi lini produksi Wansheng Pharmaceutical ini. Jadi, saya akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tidak masalah jika Anda tidak setuju, tetapi saya tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan apa yang tidak bisa saya dapatkan. Apakah Anda mengerti maksud saya? Ini adalah ancaman. Yang Su tidak menghindar sama sekali. Dia mengatakannya secara langsung. Itu sangat arogan. Di pihak Shanghai, saya memiliki koneksi di lingkaran atas tanah, dan saya juga memiliki koneksi di lingkaran bawah tanah. Bahkan jika perusahaan Wansheng tidak bekerja sama dengan Anda, Su Liang tetap tidak dapat menolak saya hari ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak beruntung, dan kamu kebetulan menerima kesalahan ini. Yang Su menyesuaikan kerah bajunya dan berdiri dengan ekspresi jijik. Dia tahu bahwa dia mengancam, dan tidak ada makna tersembunyi sama sekali. Dia memberitahu Lin Yi secara langsung bahwa dia mengancam, dan dia menjelaskan semuanya. Jika anggota keluarga Ye pintar, mereka akan tahu bahwa melawan mereka tidak akan berakhir dengan baik, dan mereka akan menderita kerugian besar. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Anda bisa memikirkannya. Besok, saya akan meminta seseorang datang untuk menandatangani perjanjian. Anda harus bersiap-siap. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Apakah kamu mengancam? Lin Yi mengangkat kepalanya dan memandang Yang Su. Yang Su berdiri di sana dan kembali menatap Lin Yi. Ya, itu memang sebuah ancaman, tapi saya tahu tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk melawan saya. Kamu baru saja memasuki pasar Shanghai, dan fondasinya tidak dalam. Tidak perlu menghancurkan masa depannya sendiri dengan hal semacam ini. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu bisa membalas dendam padaku, tapi sekarang, kamu tidak memenuhi syarat belum. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Li Qi mengepalkan tangannya, dia tidak menyangka Yang Su berani menjadi begitu sombong dan terang-terangan mengancam Lin Yi. Saudara Yi, apakah kamu tidak akan memberinya pelajaran? Dia tidak bisa menahannya. Bagaimana bisa ada orang yang mendominasi yang akan membeli dan menjual dengan paksa? Yang Su datang untuk merampok jalur produksi yang baru saja kamu peroleh, seolah-olah aku merampokmu untuk memberimu wajah. Dia berharap bisa meninju wajah Yang Su dan menunjukkan kepadanya mengapa bunganya begitu merah. Tapi wajah Lin Yi masih tenang, dan dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak mengingat kata-kata kasar yang diucapkan Yang Su kepadanya. Apakah kamu marah? Lin Yi menciumnya. Dia menghina kamu. Li Qi mengertakkan gigi dan berkata, saya sangat marah. Tentu saja dia tahu perusahaan macam apa itu, Heiyun Medical Technology. Perusahaan itu memiliki latar belakang investasi asing yang kuat dan berkuasa. Bahkan jika penanggung jawab Shanghai begitu sombong, bagaimana orang-orang di kantor pusat mereka masih bisa melakukannya? Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Heiyun Pharmaceutical Technology telah mengakuisisi perusahaan farmasi dari semua ukuran di seluruh dunia, seolah tidak ingin merek perusahaan farmasi yang kuat muncul di dalam negeri sehingga bisa memonopoli. Mereka punya uang dan bisa menghancurkan atau mengakuisisi banyak perusahaan ketika mereka masih lemah, sehingga tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa masuk peringkat internasional terkemuka dalam penelitian dan pengembangan farmasi. Sayang sekali, hari ini, mereka benar-benar menginjak kepala Ye. Siapa yang tahan? Apa yang mereka inginkan? Menurutku kamu harus tahu. Lin Daodao berkata, yang ingin mereka hancurkan bukan hanya milik Ye, atau perusahaan farmasi Wansheng, atau perusahaan lain. Yang ingin mereka hancurkan adalah kemampuan penelitian dan pengembangan negara kita di bidang kedokteran. Li Qi mengangguk, dia bisa memahami ini, tetapi hanya karena ini, dia tidak setuju. Saudara Yi, lalu kamu? Dia awalnya berpikir bahwa Lin Yi akan langsung memberi pelajaran pada Yang Su dan memberitahu dia bahwa Ye bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi, tetapi Lin Yi tidak melakukannya. Dia benar, Ye Group pasti akan memasuki pasar luar negeri di masa depan, tapi dia juga salah, karena Yes tidak perlu 10 tahun. Lin Yi berkata, Shanghai adalah titik awal lepas landasnya Ye, dan kamulah yang bertanggung jawab atas medan perang ini.
Li Qi merasa jantungnya seperti dipukul keras oleh palu yang berat, darahnya muncrat seketika, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Apakah Lin Yi ingin dia melawan perusahaan teknologi farmasi Heiyun? Ini bukan lelucon. Dia marah, tapi tetap tenang dan sadar. Dia tahu bahwa teknologi medis Heiyun bukanlah pemain kecil. Jika dia ingin melawan mereka, dia masih sangat muda dan baru saja datang ke Shanghai. Mata Li Qi berkedip-kedip, sedikit bersemangat, tapi juga sedikit gugup. Dia tidak takut gagal, tapi takut kegagalannya akan menimbulkan konsekuensi serius yang tak terukur bagi Ye. Aku masih mengatakan hal yang sama. Lin Yi tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu menghancurkan langit, aku masih bisa membawanya untukmu. Bersambung.